Selamat pagi, Bapak Muhammad Ihwani Saputra, Eskom Mkom. Perkenalkan, saya Gary Joshua dengan NIM 2403010203007 dari kelas AK503. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait rangkuman dari paper penelitian yang berjudul Analisis Single Index Modex dalam membentuk portofolio optimal pada saham perusahaan Jakarta Islamic Index atau JII periode 2016 sampai 2020 dengan penulis Ira Valentina Silalahi, Nugraha Mayasari, Harini Fajar Ningrum dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia dan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Binawan. Baik, akan saya mulai. Selebihnya kita harus mengenal dulu Jakarta Islamic Index adalah indeks saham syariah yang menghitung rata-rata harga saham syariah di Indonesia. JII merupakan subset dari indeks harga saham gabungan atau IHSG. Karakteristik JII pertama kali diluncurkan pada 3 Juli 2000. JII terdiri dari 30 saham syariah paling liquid yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Proses seleksi saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan November. JII menggunakan metode penghitungan indeks bobot kapitalisasi pasar atau market cap weight. Objek penelitian ini adalah saham-saham yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index atau JII di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 sampai 2020. Penelitian ini fokus pada saham-saham dengan kapitalisasi pasar tinggi yang masuk dalam JII. Masalah penelitiannya yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana menentukan portofolio optimal dari saham JII dengan menggunakan single index model. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui komposisi saham dalam portofolio optimal serta menghitung expected return atau pengembalian yang diharapkan dan resiko portofolio yang terbentuk. Fokus penelitian berfungsi untuk membatasi penelitian agar tidak melampaui topik penelitian. Penyusunan fokus penelitian dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah return dari resiko masing-masing saham dan pasar, risk-free return, dan excess return to beta untuk menentukan portofolio yang optimal, komposisi dana, yang ketiga pengembalian yang diharapkan, dan resiko portofolio. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa time series periode 2016 sampai 2021 yang terdiri dari daftar saham yang meliputi Jakarta Islamic Index, harga saham bulanan atau close price, dividen tunai yang dibayarkan oleh perusahaan, sampel, dan BI rate. Data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia atau www.idx.co.id, Bank Indonesia atau www.bi.go.id, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau www.ksei.co.id. Tujuan penelitian ini adalah 1. Menentukan saham-saham JII yang termasuk dalam portofolio optimal. 2. Mengetahui komposisi saham dalam portofolio optimal. Dan 3. Menghitung expected return dan resiko portofolio yang optimal. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa harga saham bulanan, dividen tunai, dan BI rate selama periode 2016 sampai 2020. Data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah single index model dengan tahapan sebagai berikut. 1. Menghitung return realisasi dan expected return masing-masing saham. 2. Menghitung return pasar dan risiko pasar berdasarkan indeks harga saham gabungan atau IHSG. 3. Menghitung beta dan alfa masing-masing saham. 4. Menghitung resiko saham atau sistematis dan tidak sistematis. 5. Menguji asumsi dasar model indeks tunggal. 6. Menghitung excess return to beta atau ERB dan menentukan titik potong atau C bintang untuk memilih saham yang masuk dalam portofolio optimal. Yang 7, menentukan komposisi dana dan menghitung expected return serta resiko portofolio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saham-saham yang termasuk dalam portofolio optimal adalah Vale Indonesia Terbuka atau dalam kurung INCO atau kode sahamnya INCO dengan komposisi 29,91%, Adaro Energy Tbk atau kode saham ADRO dengan komposisi 29,60%, United Tractors Tbk atau kode saham UNTR dengan komposisi 16,25%,
Indofood Sukses Makmur Tbk atau kode saham INDF dengan komposisi 12,26%, Indofood CBP Sukses Makmur Terbuka atau kode saham ICBP dengan komposisi 11,98%. Menghitung pengembalian yang direalisasikan atau RI dan pengembalian yang diharapkan atau RI dari masing-masing saham. Pengembalian aktual setiap saham merupakan selisih antara harga periode berjalan dengan harga periode sebelumnya atau capital gain, dan dividen tunai yang digunakan yield. Setelah realisasi imbal hasil setiap saham diketahui, selanjutnya dihitung imbal hasil yang diharapkan dari setiap saham, ditentukan dengan menghitung rata-rata saham selama periode penelitian atau 60 bulan. Menghitung pengembalian pasar dan pengembalian pasar yang diharapkan, menghitung beta dan alfa dari masing-masing saham. Beta menunjukkan besarnya perubahan return saham yang dipengaruhi oleh perubahan return pasar, sedangkan alfa menunjukkan besarnya return saham unik yang tidak dipengaruhi oleh perubahan return pasar. Resiko saham terdiri dari resiko sistematis dan resiko tidak sistematis. Resiko tidak sistematis diukur dengan varian kesalahan residual. Varian kesalahan residual adalah kesalahan residual karena perbedaan antara nilai yang diharapkan dan nilai sebenarnya. Resiko sistematis ditangani oleh varian beta dan pengembalian pasar. Resiko sistematis dihitung dengan mengendalikan beta saham kuadrat dengan varian return pasar 0,0022. Uji asumsi dasar single index model. Uji asumsi dasar model indeks tunggal pada penelitian ini menggunakan program IBM SPSS Statistik 24 dengan analisis korelasi. Uji asumsi dasar model indeks tunggal pada saham Jakarta Islamic Index atau JII menentukan bahwa semua sampel saham dalam penelitian ini memenuhi dua asumsi model indeks tunggal, di mana nilai covariance error residual antara saham menunjukkan nilai yang sangat kecil dan mendekati 0, serta nilai covariance dari kesalahan residual setiap saham dengan market return menunjukkan nilai yang sangat kecil dan mendekati 0. Menghitung pengendalian bebas resiko atau RBR, menghitung excess return to beta atau ERB, AI, BI, CIN, dan C. Expected return portofolio yang dihasilkan adalah 1,61% dengan resiko portofolio sebesar 1,23%. Portofolio ini menunjukkan bahwa resiko yang ditanggung investor lebih rendah dibandingkan dengan resiko saham individu. Single index model terbukti efektif dalam membentuk portofolio optimal dengan mempertimbangkan excess return to beta atau ERB dan resiko yang terkait dengan setiap saham, menentukan pengembalian yang diharapkan dari portofolio. Perhitungan ekspektasi return portofolio didasarkan pada alpha portofolio, beta portofolio, dan return ekspektasi pasar. Nilai return ekspektasi pasar optimal adalah 0,0161 atau 1,61%. Setelah menentukan ekspektasi pengembalian portofolio, selanjutnya menentukan risiko portofolio. Perhitungan risiko portofolio didasarkan pada portofolio beta kuadrat sesuai dengan komposisi optimalnya sebesar 0,0123 atau 1,23%. Hasil penghitungan expected return dan portfolio risk menunjukkan bahwa portofolio yang terbentuk menghasilkan expected return tertentu pada tingkat risiko yang paling rendah. Pengembalian yang diharapkan sebesar 1,53% adalah tingkat keuntungan yang terkandung dalam kisaran pengembalian yang diharapkan dari saham-saham yang bentuk portofolio, sedangkan risiko portofolio sebesar 1,23% adalah tingkat risiko minimum yang dihasilkan oleh portofolio jika dibandingkan dengan total risiko perusahaan setiap saham yang membentuk portofolio. Demikian presentasi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.